Oke, sahabat Giatin aja. Setelah sebelumnya kita daftar Figma, sekarang kita akan coba menjelajahi aplikasi Figma-nya ya. Oke, kita akan bahas di bagian sini terlebih dahulu. Nah, ini ada main menu di mana nanti pada saat kita klik yang bagian panahnya ini, kita ada beberapa pilihan ya. Dari mulai back to file sampai help and akun ya. Kemudian di sini ada juga pilihan move dan juga scale ya. Nanti penggunaannya kita coba setelah penggunaan prem ini ya. Setelah itu ada bagian ini prem ya. Prem itu semacam kanvas ya. Kalau misalkan pelukis membuat gambar itu medianya di kanvas. Nah ini kalau di Figma namanya frame gitu ya. Kemudian juga ada slice gitu ya. Nah kita coba klik yang ini ya, frame. Kemudian di sini disuguhkan beberapa pilihan juga ya. Apakah kita akan menggunakan frame untuk phone ataupun tablet ataupun desktop dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba klik yang bagian desktop aja. Kemudian kita pilih yang desktop ini. Nah, ini adalah frame-nya gitu ya. Oke, setelah kita menambahkan frame-nya yang berbentuk desktop, kita akan coba di bagian shape tool ini ya. Kita akan coba rectangle dulu ya. Setelah itu untuk penggunaannya bisa ditarik seperti ini ya. Atau misalkan bisa langsung diklik aja gitu ya. Kita coba hapus dulu yang ini. Nah, setelah itu kita juga bisa memilih ya selain rectangle ada line juga atau garis, kemudian ada arrow, ada ellipse, polygon, star, dan juga di sini kita bisa menambahkan gambar gitu ya. Oke, setelah itu kita coba bagian ini ada pen ya. Kalau pen ini sama kayak di Adobe Illustrator, Adobe Photoshop gitu ya, kayak pen tool gitu ya. Kita coba aja dulu. Nah, ini penggunaannya hampir sama ya. Bisa dibentuk lengkungan gitu ya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah kita klik done. Nah, maka eh, bisa hasilnya seperti ini gitu ya. Oke, setelah itu kita coba yang bagian pensil ya. Nah, pensil ini juga bisa digunakan selayaknya pensil gitu, menulis gitu ya. Dan juga kita bisa mengatur warnanya di sini ya. Ini kan warnanya hitam ya. Bisa kita menggunakan merah gitu ya, misalkan seperti ini gitu. Oke, selanjutnya kita yang ini bagian teks ya, ini untuk bentuknya tulisan gitu ya. Cara penggunanya sama, diklik bagian yang akan kita tulis teksnya. Kemudian bisa kita menulis, misalkan kita nulis button gitu ya. Nah, kalau misalkan dirasa kecil, ini ukurannya bisa dirubah di sebelah sini ya. Ini kan 12 ya. Bisa dirubah misalkan dengan 96 gitu. Dan juga dari si font ini bisa kita rubah jenisnya. Misalkan kita pakai yang ini. Nah, setelah itu untuk warnanya juga kita bisa rubah, bisa di bagian fill ini. Misalkan kita ganti jadi warna merah juga. Nah, seperti itu ya. Itu penggunaan teks. Setelah itu ada bagian icon tangan. Nah, ini namanya hand tool dengan shortcutnya H gitu ya. Kita coba gunakan. Nah, ini bisa merubah posisi si frame-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu ada juga bagian add comment gitu ya dengan shortcutnya C. Nah, ini yang bisa digunakan untuk mengomentari bagian-bagian mana yang perlu untuk dikomentari, semisal kita nanti berhubungan dengan klien gitu ya. Jadi si klien itu bisa mengomentari dan kita juga bisa membalasnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bergerak ke daerah sini ya. Tapi kita kembalikan dulu move-nya. Nah, di bagian sini ini ada nama file si project yang kita bikin ini ya. Kita rubah aja dengan mengklik dua kali. Nah,
Kemudian kita ganti dengan contoh misalkan latihan gitu ya. Kemudian klik enter aja. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu di bagian sini ini terlihat ada avatar dari profile kita dan nanti pada saat berkolaborasi mau itu dengan klien ataupun dengan orang yang memiliki hak di link ini bisa nanti di sini muncul ya, bertambah gitu ya. Kemudian setelah itu ini juga ada tombol share di mana pada saat kita klik, nah di sini kita bisa invite mungkin klien gitu ya, emailnya kita bisa invite di sini atau kita bisa langsung copy linknya kemudian dikirimkan. Nah itu ya. Kemudian di sini ada tombol present ya, yang mana di sini untuk menampilkan secara full screen ya hasil dari si frame ini ya. Kita akan coba. Nah, ini adalah tampilan presentnya gitu ya. Kita lihat secara keseluruhan gitu ya. Dan otomatis di sini ada berubah halamannya gitu ya. Oke, kita close aja. Oke, setelah itu kita lihat bagian view option ini ya. Coba kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menampilkan ukurannya ya, ukuran frame yang kita buat bisa 50% atau 100% kayak gini ya. Atau bisa lebih enak 50%. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, setelah itu kita akan mulai ke bagian sini. Nah, di sini ada bagian desain, ada prototype, ada juga inspect ya. Untuk bagian desain ini tadi juga sebenarnya udah kita coba ya. Seperti halnya tadi kita klik bentuk teks ini ya. Kemudian pengaturannya bisa kita sesuaikan ataupun bagian shape ini ya. Kita juga bisa sesuaikan. Oke, selanjutnya kita bahas di bagian sebelah sini ya. Nah, di sini ada bagian layer, ada bagian asset, ada bagian page ya. Di bagian layer ini yang akan menunjukkan komponen apa yang udah kita buat ya. Contoh seperti halnya ini. Ini ada namanya rectangle. Kemudian yang ini ada yang namanya bentuknya teks gitu ya dengan tulisan button. Nah, kita juga bisa merubah si penamaan ini ya. Misalkan rectangle ini, misalkan kita bisa ganti dengan double klik di sini ya. Kita hapus, misalkan kita ganti dengan nama kotak misalkan ya. Nah, kita enter aja. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah layer di sini ada aset ya, yang mana aset ini bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita gitu ya tentunya. Kemudian di sini ada page yang mana page yang pertama ini yang page satu ini yang udah kita gunakan apabila dirasa dibutuhkan lagi bisa klik ke bagian plus ini ya. Nah, ini ada page 2. Kemudian begitupun dengan penamaannya kita juga bisa merubahnya gitu ya. Dan ini kita kembalikan ke page 1 gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu penjelajahan seputar aplikasi Figma ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan langsung terjun ke proyeknya ya. Biar kita langsung merasakan penggunaannya seperti apa gitu ya. Dan makasih banget buat yang udah sampai di video ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.